Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram, guru kita tercinta akhina al-mahbub al-habib Shawqi al-Habsyi, mata'anna Allah bituli hayatih. Aminnya kurang kencang. Kita doakan beliau panjang umur, berkah dunia akhirat, rezekinya berlimpah, majelisnya makmur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya doa-doa terbaik buat beliau dan keluarga besarnya. Amin ya rabbal. Guru kita juga yang datang dari jauh, yaitu Al-Habib Salim Al-Jufri dari Gorontalo. Ya Habib, anak pernah ke Gorontalo. Di sana ada bentor, beca motor ya. Di sini nggak ada bentor. Di Gorontalo itu luar biasa. Alhamdulillah saya sempat ke sana. Luar biasa. Nanti mudah-mudahan bisa mampir ke sana. Fadhil Habib Indana juga. Kita doain Habib Salim Al-Jufri panjang umur. Amin. Sehat wal afiat. Amin. Biar sering-sering ke Jakarta. Amin. Biar dapat orang Jakarta. Amin ya rabbal. Habib Reza juga alhamdulillah yang selalu sering di Nurul Mustafa. Jazakallah khair. Alhamdulillah hadir. Para habaib banyak. Semuanya darah daging baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah Majelis Madinatul Ilm yang berbahagia. Alhamdulillah, betul ya, nggak salah ya. Oh Madinatul Habib, salah, afwan. Madinatul Habib yang berbahagia. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada antum. Bagaimana enggak nikmat setiap Ahad sore, mau itu pandemi enggak pandemi, bisa hadir dan mendapatkan keberkahan ilmu. Antum tahu orang duduk di majelis taklim paling sedikit dapat apa? Tahu apa enggak? Orang duduk di majelis ilmu paling sedikit dapat apa? Paling kecil itu diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, innalillahi malaikatan sayyara yabhatsuna majalisul ilm wa majalisul zikir. Allah punya malaikat namanya malaikat sayyara, tugasnya nyari majelis ilmu dan majelis zikir. Kalau kita lihat, karena kan majelis Habib Shawqi ini sudah luar biasa, saya sering ikutin itu. Yang dibahas fikih, mendengarkan daripada ayat Quran, mendengarkan daripada yaitu salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah gabung ini, udah ada ilmunya, ada zikirnya, luar biasa. Itu malaikat datang duduk bareng-bareng bersama kita nih, bareng-bareng. Makanya kalau lagi ngemjis taklim tuh jangan bercanda. Ntar malaikat kesel ditampar, ditabok loh malaikat. Nanti malaikat itu lapor kepada Allah yang Maha Tahu, dan ini pelajaran buat kita, ngasih tahu buat kita biar kita nikmat, biar kita rajin ngaji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah tanya mereka, engkau tinggalkan sedang apa? Yugaddisunak yusabihunak ya Rabb. Mereka memujimu, memuliakanmu ya Allah. Datang bareng-bareng, duduk, bertasbih sama Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah Allah ya Allah. Allah 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 ya Allah. Ini tasbih, ini zikir luar biasa. Juga disunak ya Rabb, memujimu, memuliakanmu. Maka Allah tanya, apa mereka melihat aku, mereka memujiku? La ya Rabb, wa kaifa idza ra'ani, bagaimana kalau mereka melihat aku? Oh, akan lebih asyaddu tasbihan, akan lebih dan lebih dan lebih memujimu. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, mereka minta apa itu duduk bareng-bareng, mau ngapain? Mereka semuanya minta surga. Betul nggak? Pengen masuk surga? Kok melempem banget jawabnya? Pengen apa kagak? Mau masuk surga? Mau sholat kagak? Mau. Akhir zaman, ini alhamdulillah ada majelis ilmu. Pengen masuk surga, pengen. Maghrib di luar nggak jelas di mana. Betul nggak? Pengen masuk surga, pengen dipanggil sama Allah jam 3. Bahkan sekarang sebelum jam 3 udah dipanggil asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang apa kagak?
Datangnya jam berapa? Jam berapa? 5:30 lu datang. Banyak sekarang begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagian doa aja, ya Allah, kabulin ya Allah. Mau cepat mau lama? Mau cepat mau lama? Bagian dipanggil maunya lama, bagian doa maunya cepat. Kayak gini nih PA. Betul nggak? Mau surga ya Allah. Allah tanya lagi, apakah mereka minta surga pernah lihat surga? Nah, tanya ente pernah lihat surga apa kagak? Pernah lihat surga nggak? Wa kaifa idza ra'ah? Bagaimana kalau surga kelihatan? Oh ya Allah, kalau surga kelihatan pastinya yang hadir ini aja nggak kelihatan, surga luar biasa banyak, betul nggak? Bagaimana kalau surga kelihatan? Berebut orang. Jangan surga ada ketinggian kita kelihatan surga, pahala kelihatan aja pahala. Berebut apa kagak? Berebut. Atau jangan pahala dia, kita ganti aja nih, Habib Shogi kan luar biasa nih, mau kesini aja beli bijus dulu dia. Beb, saya borong beb, itu bijus antum. Bawa. Coba kalau panitianya Habib Shogi bilang, siapa yang datang setiap malam, apa malam lagi nih, setiap minggu sore di majelis Madinatul Habib, insya Allah semua yang hadir akan dapat uang 300.000 sama parcel. Kira-kira datang apa kagak lo? Mau ngapain lo datang? Mau ngapain? Ngaku jujur. Banyak apa kagak? Berebut apa kagak? Berebut. Itu duit, nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Betul nggak? Duit nggak ada apa-apanya. Atau ada orang kaya nih, anak tanya, ada orang kaya datang, semua yang datang di sini nih kan yakin dapat pahala, yakin apa kagak? Yakin bener dapat pahala? Ya udah, kata orang kaya, pahalanya nggak usah dibawa, nih ada duit 20 juta, lo mau apa kagak? Mau apa kagak? Diganti 20 juta mau apa kagak? Kurang kenceng mau apa kagak? Ditambahin lagi 50 juta mau apa kagak? Bohong lo pada. Udah duitnya mah mikir-mikir 2 kali. Gua ambil lagi 50, besok gua datang lagi. Ya. Tapi emang begitu kadang-kadang manusia, pengennya yang nyata di dunia, tapi yang di akhirat nanti dia tidak pikirkan. Ma ba'dal maut dia nggak pikirin, tapi yang sekarang menurut dia untung sekarang diambil. Betul apa kagak? Padahal 50 juta nggak ada apa-apanya kalau udah mati. Malaikat datang, ente mati masuk liang kubur, malaikat bawa duit 1 miliar ama bawa pahala duduk di majelis ilmu yang Habib Shogi bikin. Mana berhargaan? Ente mau 1 miliar? Mau ngapain 1 miliar ente lagi mati di situ? Betul? Tapi duduk di majelis ilmu ini yang akan nolongin kita nanti di dalam kubur. Alhamdulillah. Ente bakal terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ente sering hadir, lazim duduk. Waduh, terima kasih banyak sama Habib Shogi karena bikin acara seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya lagi, emang mereka minta jauh dari apa? Pastinya kalau mau surga, pastinya pengen jauh dari neraka. Betul apa kagak? Allah tanya lagi, emang neraka kelihatan? Ente pernah lihat neraka? Ente nggak mau masuk neraka? Nggak pernah ya Allah. Kalau mereka melihat bagaimana? Oh, kalau neraka kelihatan nggak ada yang berani maksiat kepadamu. Betul nggak? Betul nggak? Anak tanya, ente kalau kelihatan neraka siksa-siksa, ente berani pacaran? Ada nggak yang pacaran di sini? Ah, pada diem, Bib. Ada nggak yang pacaran di sini? Ya udah, yang pacaran, nggak ada yang pacaran kan? Ya udah, gua doain dah yang pacaran biar putus. Wah, ketahuan jomblo, Bib, tuh amin tuh. Ini jangan salah. Kalau kelihatan nggak ada yang berani tuh boncengin perempuan bukan muhrim. Nggak ada yang berani ya scroll apa namanya tuh TikTok. Hei, dosa tuh, dosa. Kan ini Bib, apa namanya, pandangan pertama nggak apa-apa. Tapi pandangan terus-terus dipandang-pandang malu. Nggak ada yang berani. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu malaikat, ya malaikat ishadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, mereka yang duduk bertasbih kepadaku, memuliakanku, tidak pernah melihat aku. Duduk bersama-sama bertasbih memuliakanku, meminta surgaku, tidak pernah lihat aku. Duduk bersama-sama tasbih bersama guru para habaib, memujiku, tidak pernah melihat surgaku, juga tidak mau masuk nerakaku, padahal mereka tidak pernah melihat. Mereka semuanya aku ampunkan dosa mereka. Itu paling kecil, diampunin dosa. Alhamdulillah.
Girang apa kagak? Nikmat apa kagak? Luar biasa apa kagak? Tapi ada tuh ketawa ngakak dia. Dia sambil dengar sambil ngeliatin itu tuh video TikTok yang lucu-lucu. Gitu. Jadi pecah dia dua dia. Ya, terus ada di antara mereka malaikat bilang begini, ya Allah, tapi ada satu bukan mau ngaji, mau nagih utang. Niatnya dia datang ke rumah si Udin. Si Udin sering ngaji di tempat Habib Sogi. Kata istrinya nggak ada, si Udin lagi ngaji tempat Habib Sogi. Di mana tuh ngajinya, pengajiannya? Itu di situ tuh, di Madinatul Habib. Tuh salah kita. Madinatul bener. Oh, betul. Madinatul Habib, duduk tuh di situ di pal batu, ya. Dia datang. Niatnya bukan mau ngaji, niatnya mau nyari si Udin. Mau ngapain? Nagih utang. Dilihatin dari jauh, mana tuh si Udin gak ada. Ada Habib tuh. Ganteng banget Habibnya ya, gitu. Bukan saya itu Habib Sogi, ente salah. Dilihat, udah duduk dengerin. Ya. Sambil nanti pulang tawa nos Udin di dalam, nanti gua kablak bayar utang lu gitu kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia juga diampunin dosanya Muhammad Subhanahu wa taala. Fa innahumul gham la yashqa bihim jalisahum. Mereka kaum kayak gini nih, kayak gini perkumpulan yang tidak akan pernah merugikan orang yang kumpul bersama mereka. Bahkan bukan hanya kumpul saja hadirin. Nih majelis ilmu ada di sini, tetangga di rumah nggak ngapa-ngapain nonton sinetron misalnya, tapi dia nggak bugut, rahmatnya dapat. Alhamdulillah. Dia buka pintu, rahmatnya, pengampunannya dia dapat. Alhamdulillah. Ini majelis ilmu. Shallu ala Muhammad. Ini alhamdulillah. Ini harus dijaga. Nikmat ini harus dijaga. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kalian dalam keadaan nikmat kayak gini nih, alhamdulillah. Majelis taklim kita dekat rumah kita, kita dapat guru yang jelas nasabnya, yang jelas nasab ilmunya, nasab daripada darahnya nyambung kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya, Beb? Cara menjaganya tergantung kita sebagai apa. Kita sebagai apa? Kita sebagai orang kaya, jaga dengan kekayaan kita. Kita sebagai orang yang berkuasa, jaga dengan kekuasaan kita. Kita sebagai nggak punya apa-apa, Beb, saya mah duduk hadirin, biar ramaikan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, Beb, saya cuma bisa upload video aja yang bagus-bagus. Upload, siarkan, biar ini majelis terus sampai ke anak cucu kita. Amin ya Rabbal. Makanya kalau nggak dilestarikan atau kalau nggak dijaga, kita nggak tahu dah. Ya, kemarin baru-baru pandemi, nggak ada tuh majelis taklim, semuanya tutup. Enak apa kagak? Hati gersang, betul apa kagak? Hati gersang, semuanya rindu majelis taklim, semuanya rindu ya Rabbi sholli ala Muhammad, semuanya rindu nasihat ulama. Walaupun di YouTube banyak, tapi tetap yang namanya seperti ini ya, muwajahah ini adalah ada khusus aura yang Allah berikan kepada orang yang berkumpul. Rahmatnya turun, dibanggakan nama Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya. Setiap orang duduk di majelis ilmu dibanggakan. Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah SAW, kun aliman. Jadilah kalian itu orang alim. Biar kalian itu dihormati. Ya, dihormati. Jadi orang alim. Kalau nggak bisa, muta'alliman. Jadi orang yang belajar. Alhamdulillah kita ada majelis ilmu, kita belajar ilmu. Kalau nggak bisa juga, Beb, wakun muhibban, supaya cinta, mustami'an, dengerin tuh. Kalau nggak bisa juga jadi muta'alim, kita dengerin. Nggak bisa datang ke majelis ilmu kayak begini nih, dengerin di YouTube. Jangan dengerin yang nggak jelas, dengerin supaya masuk ilmunya. Kalau nggak bisa juga sibuk banget, udah dah, taruh di sana, di dalam hati cinta. Jangan jadi yang kelima, kata halal, kan hancur ente. Apa yang kelima? Yang kelima udah nggak jadi orang alim, udah nggak jadi orang orang belajar, udah nggak jadi orang yang dengerin, udah nggak jadi orang yang cinta. Tuh, dia hancur. Jadi orang yang benci sama ulama. Na'udzubillah min. Hati-hati sekarang ini, akhir zaman. Akhir zaman itu apa? Berani sama ulama. Ya, berani sama ulama. Ulama itu warasatul
Anbiya, apalagi ulamanya yang darahnya nyambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh kepada Rasulullah, ya Rasulullah tuh nyuruh, qul ya, la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, engkau tidak minta upah apa-apa dalam perjuanganmu dari awal sampai akhir. Ente bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dapat iman dan Islam sampai kepada ente itu berkat daripada perjuangannya baginda Nabi Muhammad. Nggak sia-sia perjuangannya Nabi. Ya Allah, ya perjuangannya luar biasa. Bahkan tidak hanya harta tahta dikorbankan, sampai nyawa jadi apa? Jadi taruhannya. Mau dibunuh, dicaci, dimaki, semua itu dilewati dengan tegar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang luar biasa. Disuruh oleh Allah Ta'ala atas perjuangan itu jangan minta apa-apa. Apa? Cuman satu. Apa? Mawaddah fil gurba. Cintai keluargaku. Sallu ala Muhammad. Kenapa begini, Beb? Karena belak nanti di akhir zaman orang berani terang-terangan tidak cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan tidak cinta, benci sebenci-bencinya. Na'udzubillah min. Makanya harus dilestarikan, harus terus sampai kepada anak cucu kita, biar mereka tahu cinta kepada keluarga. Sebab apa? Sebab apapun kita, sebagaimanapun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada setitik benci kepada keluarga Nabi, insya Allah dia matinya mati su'ul khatimah. Mau dia mati di depan Ka'bah, kalau ada benci kepada keluarga Nabi, ditolak mardud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi katakan ahibullah lima yaghdu bihim min ni'amih. Cintai Allah. Karena apa? Karena Allah kasih nikmat banyak sama kita. Betul apa kagak? Banyak gak nikmat Allah? Banyak gak? Bisa kita hitung nikmat Allah? Nggak bisa. Nikmat banyak Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Nggak bisa kita hitung. Nikmat Allah berupa apa saja, ya. Kedipan mata itu nikmat Allah. Kita bisa buang angin itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harus disyukuri. Ngaji sama guru, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nafas, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah. Nah, karena nikmat itu kita disuruh mencintai Allah. Dengan cara apa mencintai Allah? Ikuti anjurannya, ikuti daripada perintahnya, ya, supaya kita jangan ninggalin sholat, supaya kita jangan ninggalin puasa, supaya kita jangan ninggalin zakat, jangan ninggalin pergi haji. Ya, walaupun sekarang sedang ditutup umroh, tapi harus ada keinginan. Itu salah satunya kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah. Nah, kata Nabi meneruskan lagi, wa ahibbuni lihubbillah. Cintai aku Nabi Muhammad SAW karena kecintaan itu, kecintaanmu kepada Allah. Kalau sudah kecintaan kepada Allah, wajib dia mencintai Nabi Muhammad. Wallah, dusta orang yang hafal Al-Quran, bagus mujawadnya, bagus Qurannya, ilmunya banyak, tapi dia cuma cintanya hanya kepada Allah, nggak kepada Nabi, mardud, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Syahadat aja kan, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Betul? Harus berkaitan tuh cinta. Diterusin lagi sama Nabi Muhammad SAW, wa ahibbu ahli baiti lihubbi. Cintai keluargaku, anak cucuku, darah dagingku, itrahku. Inni tarikum fikum thaqalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'daha abada, kitaballah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika haji wada Rasulullah pesankan begitu banyak nasihatnya. Di antaranya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara besar yang apabila kalian memegang teguh dengan keluarga dua perkara besar ini, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitabnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan keluarga cucu baginda Rasulullah SAW yang ma'al Qur'an fi garani, yang selalu dengan Al-Qur'an, selalu bareng, tidak keluar dari Al-Qur'an. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kaitan tuh, cinta Allah, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi.
Ya, bahkan dikatakan lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada mereka, kita semua nih, ya, umatnya, katakan kata Allah Ta'ala, kalau mereka semuanya mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana mengikuti Nabi Muhammad? Ikutin hadis tadi yang saya baca. Cintai Allah, cintai Nabi, cintai keluarga Nabi. Kalau nggak diikutin, apa jawaban Allah? Ya, kalau diikutin jawabannya, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak diikutin berarti tidak akan mendapatkan cinta Allah. Cintanya cuman sebelah tangan. Cuman cinta doang kepada Allah, Allah nggak cinta sama dia. Na'udzubillah min. Mau kayak begitu? Mau nggak kayak gitu? Enak nggak kita demen sama orang? Orang nggak demen sama kita. Enak apa kagak? Apa namanya tuh? Cinta bertepuk sebelah. Lu udah paham, lu udah ngalamin kayaknya, jangan-jangan. Enak. Makanya bagaimana caranya kita buktikan bahwa kita akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setiap Ahad sore ya kita bisa menghadiri majelis yang luar biasa yang di dalamnya ada barakat. Ya, saya dengar daripada Al-Habib Umar bin Hafid ketika di dalam satu ceramahnya beliau mengatakan bahwasanya nikmat yang paling luar biasa adalah ketika kalian semua dikumpulkan di majelis ilmu, ya, dibacakan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman ini kata beliau, ini ditegur kita, ya, dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya corona ditegur. Akhirnya jadi apa? Masjid ditutup. Akhirnya jadi apa? Majelis-majelis taklim enggak boleh dibuka. Akhirnya jadi apa? Semua ditegur. Tapi alhamdulillah mulai sekarang sudah mulai lagi. Alhamdulillah. Keimanan kita harus terus, ya, makanya antum jaga guru antum. Antum sudah punya guru, sudah punya murabbi, jaga. Karena kalau tidak karena guru, kita akan tersesat. Kalau kita ngikutin guru, kita nggak bisa girangin guru, kita akan hasya wa kala, nggak jadi apa-apa. Tadi guru kita Habib Salim bilang, amal yang paling bagus adalah bikin senang orang. Itu apalagi nyenengin guru orang tua kita. Udah nyenengin guru apa belum? Ente udah nyenengin guru apa belum? Belum. Apa yang ente senengin? Paling kagak doain. Ente doain. Kalau doa udah setiap hari, guru juga doa. Ini mau maulid kapan nih antum? Bikin maulid, mau bikin maulid. Akbarnya mau bikin juga. Tapi sebenarnya dikit lagi. Besok mau maulid. Jangan pura-pura budak. Jangan pura-pura, dari sekarang ente sudah mulai nih. Ya, yang sudah ada persiapan namanya bantuin maulid Nabi Muhammad SAW, bantuin. Punya apa kita? Bantukan. Ya, kita punya uang, kasih uang buat guru. Sebab guru itu ya untuk umat lagi. Tidak dimakan sendiri. Kalaupun dimakan sendiri buat keluarga, berkahnya buat ente juga. Bukan buat ente aja, buat keluarga ente, buat anak cucu ente, buat istri ente, buat ayah ente, buat ibu ente. Berbalik. Karena semakin ente bantu, semakin syiar, semakin Allah Ta'ala girang, Nabi senyum, Allah Ta'ala redha. Betul apa kagak? Masih lama lagi kira-kira? Berapa menit lagi? Saya nggak tahu. Wah, sudah mulai detik-detik nih ya, sedikit tuh. Terusin. Lanjut. Dulu ada sahabat kerjaannya bikin girang Nabi. Bikin girang Nabi kita senyum. Tapi nggak lama malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, kalau orang yang bikin orang ketawa, nanti kepalanya dijadiin gede, badannya dijadiin kecil. Tahu nggak lo kayak gitu? Gede, badannya gede, semua pada ketawa. Kayak badut mampang tuh, gitu-gitu. Cuma kaget. Maka Rasulullah kasih tahu nggak ente? Tadi malaikat Jibril datang, itu kalau orang bikin ketawa orang, itu kepalanya gede. Ente jadi kecil nanti. Tapi apa jawabannya? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Yang penting engkau tersenyum. Sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Rasulullah benar-benar tersenyum. Girang, senyum. Enggak lama turun lagi malaikat. Ngasih tahu apa? Enggak jadi. Bahkan diganti sama Allah Subhanahu wa taala orang tersebut menjadi pendampingnya Rasulullah SAW di surga Firdaus. Kaget Rasulullah, kenapa cepat sekali berubah? Kata malaikat apa? Bahwa orang tersebut membuat engkau tersenyum. Ketika engkau tersenyum ya Rasulullah, maka Allah redha kepada orang tersebut. Shallu ala Muhammad. Pilihannya kepada kita, mau bikin girang Nabi apa mau bikin Nabi cemberut?
Girang apa jembrut? Kurang kencang, girang apa jembrut? Ngaji nggak putus-putus, datang majelis malah apa hari Ahad pagi, Ahad apa sore. Kira-kira Nabi cemberut apa girang? Cemberut apa girang? Kalau Habib Sogi mau perlu apa dipanggil datang langsung cepat. Nabi girang apa cemberut? Kalau mau maulid kita bantuin semuanya, Nabi girang apa cemberut? Kalau pacaran? Pacaran? Kalau pelit? Kalau ninggalin sholat? Tinggal kita yang pilih. Betul apa kagak? Bantuin habaib, bantuin guru, bantuin majelis taklim, Nabi girang apa cemberut? Yang cemberut siapa? Iblis. Pokoknya dua nih, ada dua nih. Ada Nabi kita Muhammad SAW yang pengen semuanya makhluk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang namanya iblis. Tahu iblis? Tahu nggak iblis? Tahu di mana loh? Iblis ini pengen semua makhluk atau khususnya manusia anak cucu Adam masuk ke dalam neraka jahanam. Nanti kalau sudah masuk ke neraka jahanam, ketemu sama dia, kata dia, siapa suruh lu ikut gua? Benar begitu. Gua mah nggak mau tahu. Ya Allah, saya nggak ikut campur. Dia itu yang mau sendiri katanya. Begitu. Yang antara dua tinggal kita mau ikutin Nabi apa mau ikutin iblis. Nabi apa iblis? Iblis mana sih? Nabi apa iblis? Nah, Nabi ada yang namanya apa namanya itu penerusnya, al ulama warathatul, sampai akhir zaman ikutin. Iblis juga ada penerusnya, betul apa kagak? Iblis tuh sampai datang apa namanya Fir'aun, ada lagi Abu Jahal, terus sampai sekarang ada lagi abu-abu apa tuh, abu-abu pokoknya tuh. Tinggal kita mau milih mana, betul apa kagak? Betul nggak? Makanya kita sebagai orang yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa tahu, oh ini kira-kira kalau saya kerjakan, kalau saya apa namanya buat ini bakal bikin girang Nabi, apa bakal bikin cemberut Nabi. Kalau bikin girang Nabi kerjakan, kalau bikin cemberut Nabi mendingan tinggalkan. Itulah yang kita akan dapat apabila kita hadir di majelis ilmu. Tambah ilmu kita, tambah barokah kita. Orang duduk di majelis ilmu, barakah dunia dan akhirat. Hajatnya diampuni nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita angkat tangan, mudah-mudahan Habib Sogi panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan beliau terus diberikan kekuatan dalam dakwahnya, diberikan kelancaran Allah Subhanahu Wa Taala, terus dakwah dari tempat ke tempat, dari wilayah ke wilayah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua para habaib Habib Salim semuanya yang hadir pada siang hari ini atau sore hari ini, semua niat hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum semuanya para pecinta Rasulullah, para pecinta baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan niat hajatnya digabul. Kita semuanya punya urusan, betul apa kagak? Kita punya masalah, betul apa kagak? Insya Allah kita yakin kalau kita rajin hadir duduk, masalah kita diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Jangan cuma masalah dunia, masalah akhirat diberikan selesai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.